Shalom adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya kalau hari ini di pagi yang indah ini, yang cerah ini, kita dapat bersama-sama kembali sekolah minggu di rumah masing-masing. Oke adik-adik, tetap semangat ya hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semangat ya adik-adik. Jangan ada yang duduk dulu. Kita mau angkat satu pujian lagi, bahwasanya kita harus berjalan selalu beserta dengan Yesus. Oke. Jalan serta Yesus. Selalu berjalan serta dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua tahu kan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur dalam kehidupan kita. Kita mau sambung lagi dengan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik bisa ikuti gerakan Tante Yesti ya.
cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, terlebih adik-adik juga harus siapkan Alkitab kita, oke? Sekarang kita mau angkat satu pujian kembali bahwa kita akan dengarkan cerita. Haleluya Yesus. Adik-adik bisa persiapkan mata, kemudian adik-adik juga bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi yang indah ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi setiap apa yang kami semua dengarkan supaya dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Tiba saatnya kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kemarin masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya. Minggu yang lalu cerita firman Tuhan tentang apa? Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hari raya Pentakosta. Nah, kemarin kita memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Minggu ini kita akan memperingati hari raya Pentakosta. Apa sih itu hari raya Pentakosta? Wah, adik-adik perlu tahu nih ya. Hari raya Pentakosta itu apa? Hari raya Pentakosta biasanya disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya 7 minggu. Nah, apa adik-adik? Hari raya 7 minggu. Artinya apa? Artinya hari raya 7 minggu adalah hari raya setelah Paskah. Ya, hari raya besar orang Yahudi itu ada 3 ya, yang paling dikenal, yaitu Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun ya. Pondok Daun. Nah, hari ini setelah kita memperingati Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ya, hari raya yang kita pelajari hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kenapa hari raya Pentakosta? Karena hari raya ini adalah hari raya di mana memperingati orang-orang Yahudi menerima firman Tuhan, yaitu Taurat. Ya.
hari raya orang Yahudi saat memperingati mereka menerima Taurat. Apa Taurat? Kitab-kitab dari Tuhan yang diberikan kepada Musa dan bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Jadi adik-adik, hari raya Pentakosta adalah hari raya memperingati diberikannya firman Tuhan, yaitu Taurat. Nah, pinter ya. Jadi Taurat. Nah, itulah hari raya Pentakosta. Nah, tapi adik-adik, hari raya Pentakosta itu hari raya yang dikenal juga di dalam kekristenan ya. Kenapa? Karena hari raya Pentakosta itu juga orang-orang Kristen memperingati sebagai hari raya diberikannya kitab Taurat atau firman Tuhan. Kita juga merayakannya, ya kan? Kita juga merayakan. Nah, biasanya adik-adik, hari raya Pentakosta selalu dibarengi dengan masa-masa panen. Masa-masa panen raya, ya. Panen gandum, ya, panen buah-buahan, panen macam-macam deh. Orang-orang Israel saat itu sedang panen. Makanya hari raya Pentakosta juga disebut hari raya penuaian. Karena apa? Karena lagi panen besar ya. Panen gandum, panen buah-buahan, ya, panen hasil-hasil pertanian. Wah, enak ya, karena meriah, ada panen juga gitu ya. Nah, itulah hari raya Pentakosta. Nah, pada saat murid-murid Tuhan Yesus ya, setelah kenaikan, Tuhan Yesus pernah ngomong begini deh. Ya, pada saat sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pernah ngomong gini kepada murid-muridnya. Kalian harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun, janji Bapa turun ke atas kalian. Wah, ya. Tuhan Yesus ngomong gitu kepada murid-muridnya. Jadi akhirnya murid-murid setelah kenaikan, mereka tinggal di satu tempat ya, di Yerusalem. Nah, pada saat itu tuh ya, itu hari raya Pentakosta. Mereka lagi kumpul berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, pada saat mereka berdoa dan menyembah Tuhan di hari Pentakosta itu, ya, mereka akhirnya diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus kepada para murid, ya. Nah, kita akan lihat dulu ya firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua. Ya, pinter. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Wow, yang keras, yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, ya. Jadi pada saat mereka berkumpul di hari Pentakosta, mereka berdoa, tiba-tiba tempat yang mereka tempati, mereka duduk bersama, mereka mendengar seperti tiupan angin keras, adik-adik. Setelah itu tempatnya goyang. Wow, tempatnya goyang. Terus ada beberapa mereka melihat seperti lidah-lidah api. Lidah-lidah api
bertebaran turun dari langit dan hinggap kepada mereka semua, ya. Dan mereka akhirnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, hari Pentakosta adalah hari memperingati diberikannya firman Tuhan, Taurat. Tetapi bagi orang-orang percaya, hari Pentakosta juga adalah hari yang sangat luar biasa, karena Tuhan juga memberikan kepada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudusnya. Oleh sebab itu sangat penting kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita, menyertai kita menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Nah, inilah cerita pada hari ini, ya, tentang Pentakosta. Kita akan bersama-sama melihat kreativitas, ya, supaya kita tidak biasa-biasa saja. Kita akan bersama-sama menyiapkan kreativitas. Nah, adik-adik, hari ini kita punya kreativitas nih. Adik-adik bisa mengambil kreativitas ini yang sudah disiapkan, ya. Adik-adik sudah ada semuanya. Kita siapkan ini, ya. Nah, pada saat kita siapkan ini, adik-adik tahu kan, di sini sudah ada garis-garisnya, ya. Ini ada garis-garisnya, tinggal adik-adik gunting saja, ya, digunting sesuai dengan gambar garis-garisnya ini, ya. Nah, setelah itu kita akan bikin kreativitas apa, adik-adik? Kita akan membuat semacam burung merpati, ya. Kenapa sih kok burung merpati, gitu ya? Karena burung merpati juga adalah lambang daripada Roh Kudus, ya. Kan tadi hari Pentakosta sudah terima Roh Kudus. Nah, lambang dari Roh Kudus juga adalah burung merpati. Kita potong sesuai garis ini, ya. Nah, yang ini juga kita potong, ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat kakinya di sini, digambar kakinya. Adik-adik juga bisa membuat matanya, ya. Paruhnya bisa dibuat, digambar, gitu ya. Nah, setelah itu yang ini sudah dipotong, yang sebelah ini sudah dipotong, maka ini akan ditempelkan di belakangnya. Akhirnya membentuk apa, adik-adik? Membentuk sayap, ya. Nanti akan menjadi seperti burung merpati, ya. Adik-adik silakan mencoba, nanti digunting, minta bantuan mama papa, ya, untuk mendampingi supaya bisa selesai dengan baik, ya. Puji Tuhan, ini kreativitas minggu ini, ya, yaitu tentang Roh Kudus, karena gereja Tuhan, murid-murid sudah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba. Ya, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk doa penutup. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, yang saat ini sedang bersekolah minggu. Mereka sudah mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati dan pimpin dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memuliakan Tuhan, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan.